Oke, shalom? Belum semua, shalom? Saya mau mengucapkan selamat Hari Raya Imlek ya, buat Bapak Ibu Saudara yang merayakannya ya. Semua pada merah, saya hijau sendiri ya. Ya. Baik, pagi hari ini apa yang akan kita sama-sama bicarakan, apa yang akan sama-sama kita pelajari, masih runtut atau masih sejalan dengan apa yang menjadi tema atau apa yang menjadi visi SMCC atau apapun secara khusus di tahun 2024. Saudara masih ingat 2024? Apa yang sedang dibicarakan? Apa? Nyanyi gitu ya. Apa? Boleh 2, 3? Ya itu ya. Hari ini kita akan sama-sama belajar ya. Masih sejalan dengan tema bagaimana kita menjalani kehidupan bersama Yesus. Nah, kalau ada hal yang paling penting dalam kehidupan kita adalah memang berjalan bersama Yesus. Atau berjalan atau hidup bersama Dia tiap hari. Dan hidup bersama Yesus setiap hari itu membutuhkan kesadaran untuk dipimpin oleh Dia. Saudara setuju? Untuk saya hidup dengan seseorang setiap hari, saudara butuh untuk saudara dipimpin sama orang itu. Karena akan mudah buat saudara menjalani hidup saudara, untuk menjalani hidup saudara, mengalami hidup yang dipimpin oleh Tuhan, itu akan jadi mudah kalau saudara tersedia dan bersedia dipimpin. Saudara pernah tinggal nggak di sebuah kos-kosan yang ibu kosnya nyebelin? Yang pernah kos? Saya pernah ya. Atau pernah nggak saudara itu ada di kantor di sebuah perusahaan, di mana bos saudara, pimpinan saudara, itu nggak menyenangkan buat saudara. Kira-kira saudara mudah taat nggak sama bos itu? Kira-kira gampang nggak untuk saudara itu memberikan diri, menyerahkan diri kepada orang yang saudara nggak respect, kepada orang yang saudara nggak hormati? Jadi sebenarnya hidup buat Yesus atau hidup bersama Yesus itu hal yang mudah. Kalau saudara gampang mau dipimpin sama Dia. Amin. Nah, hari ini kita lihat beberapa ayat ya. Kita lihat beberapa ayat. Yuk mari kita lihat sama-sama Yohanes pasal yang kelima. Kitab Injil Yohanes pasal yang kelima. Ayat 19 sampai 20. Oke. Yohanes pasal yang kelima, ayat 19 sampai 20. Maka Yesus menjawab mereka. Oke. Yesus menjawab mereka, katanya, kata Yesus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Jadi buat saudara yang selalu merasa sanggup, mampu, yang sanggup dan mampu aja bilang, saya nggak bisa lakukan sesuatu kalau saya nggak lihat bapak saya melakukannya. Saudara lihat ayat ini? Jadi waktu saudara baca ayat ini, ada sesuatu yang Yesus mau coba tawarkan, bahkan janjinya di ayat 20 nanti. Atau mungkin perlu baca ayat 20 dulu ya, supaya tahu janjinya ya. Coba lihat ayat 20. Baca sama-sama, 2, 3. Sebab Bapa mengasihi anak, dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan apa? Ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu. Sehingga kamu menjadi heran. Saudara mau nggak ngalamin ayat 20? Mau? Saudara mau nggak mengalami janji ayat 20? Janji Tuhan di ayat 20 gini, kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih besar. Dan biasanya kalau pendeta khotbah gitu jawabannya cuma amin. Tapi nggak ngalamin. Halo? Setuju ya? Setuju ya?
Setiap kali pendeta khotbah atau siapapun yang saudara lagi dengar, waktu dia tulis, dia baca, dia katakan ayat 20, seringkali gini, kita sambut ayat 20 dengan amin. Tapi tahu nggak? Aminnya ayat 20 itu mengandung kriteria ayat 19. Halo? Jadi untuk saudara bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih besar di kantormu, jauh lebih besar di kampusmu, jauh lebih besar di pernikahanmu, jauh lebih besar di hubungan-hubunganmu, jauh lebih besar dari impian dan masa depanmu. Tuhan bilang ayat 19. Ayat 19 apa? Maka Yesus apa? Menjawab mereka, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Jadi Yesus saja bilang dia nggak bisa lakukan kalau nggak dia contek bapaknya lakukan. Oke? Yesus nggak bisa lakukan kalau dia nggak lihat bapaknya mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan bapak itu juga yang dikerjakan anak. Makanya lihat. Kalau saya punya anak, Keisha itu gak gampang taat, dia gampang niru. Halo? Oke? Dia itu gak gampang taat. Dia akan mudah taat kalau dia gampang niru. Nah masalahnya yang dia tiru apa? Jadi kenapa Yesus gampang taat sama bapaknya? Karena yang dia tiru tiap hari ayat 19. Nah yang saudara tiru tiap hari apa? Nah kalau yang saudara tiru tiap hari drakor. Nah makanya saudara jadi sama seperti drakor. Dan masa depan semua drakor hampir rata-rata apa? Mati bunuh diri. Setuju enggak? Yang ketawa pengalaman pasti. Langsung ada yang nolah-noleh gitu ya. Ih benar gitu ya. Tahu saudara bahwa sama. Anak saya itu gak gampang taat. Dia gampang niru. Nah kalau dia niru yang baik-baik makanya dia gampang taat. Jadi ketaatannya lahir dari apa yang dia lihat. Apa yang dia contek. Apa yang dia lihat. Yesus bilang. Aku gak bisa mengerjakan sesuatu kalau aku gak lihat Bapakku mengerjakan. Jadi berarti gini. Apa yang Yesus buat. Bapaknya buat. Jelas? Nah pertanyaannya simpel hari ini. Saya mau sharing hal yang sederhana pagi hari ini. Dengar baik-baik, yang tidak nampak itu pasti berdampak. Saya ulang ya. Sesuatu yang gak nampak seringkali berdampak. Nah, hari ini saya pingin sharing saudara-saudara. Kuasa merenungkan firman. Oke? Apa dampaknya? Oke, apa pengaruhnya? Karena gini, saya nggak mungkin hidup bersama Yesus setiap hari kalau saya nggak meniru gaya hidupnya, saya nggak meniru habitnya Yesus. Sama kayak tadi. Oke, satu ketika, saya tuh lagi pegang handphone di rumah. Maaf, di tengah-tengah pegang handphone, mules. Dan masih terjadi percakapan penting dengan seseorang. Dan apa yang terjadi? Saya ke kamar mandi sambil membawa handphone. Dan tahu gak anak saya melihatnya tanpa saya sadari. Oke? Dia lihat tanpa saya sadari. Satu ketika. Datanglah pencobaan itu. Satu ketika dia lagi pegang handphone dan dia masuk ke kamar mandi. Maaf, sambil buang air kecil sambil pegang handphone. Terus saya tanya, sejak kapan Keisha gitu? Jawabnya simpel. Sejak lihat papa. Halo? Dan gak ada alasan hari itu loh. Kan papa melakukan itu karena papa ada yang penting. Dia jawab. Ini juga penting papa. Halo?
Kalau Anda meniru hal yang salah, Anda akan berjalan pada ketaatan yang salah. Tapi kalau Anda meniru yang benar, Anda akan berjalan dalam ketaatan yang benar. Nah, hari ini mau berjalan bersama Yesus, terus nggak mengadopsi gaya hidup Yesus. Ya mustahil. Halo? Saudara pingin seberhasil Yesus? Jangan dengar apa kata motivator. Percuma, keliru. Karena sumber keberhasilan Alkitab bilang apa? Yang kesukaannya ialah merenungkan Tauratku siang dan malam. Dan kalimat penutupnya kan kita suka. Apa saja yang kita minta. Apa saja yang kita perbuat. Dibuat Tuhan berhasil. Nah yuk kita lihat ya. Kita lihat. Oke. Sekaligus pesan pengharapan. Buat yang lagi gak sedang saat teduh. Oke. Dari wajah kelihatannya udah 7 tahun gak saat teduh. Ya. Senyumnya itu sesak rasanya ya. Ya. Buat yang udah tiap hari kelihatannya cuma baca tok gak merenung. Ya. Kristen bertumbuh itu Kristen pembaca bukan perenung. Tapi Kristen yang berbuah itu gini, dia renungkan kebenaran itu siang dan malam. Oke? Cara merenung gimana kok Jeff? Kalau saudara renungkan Alkitab, pastikan saudara renungkan sampai muncul gambar. Itu saya. Oke? Nah kalau udah muncul gambar, apa yang saudara renungkan, baca ulang. Makanya saya bingung, ada orang saat teduh 10 menit selesai. Gak usah gini-gini, Anda pelakunya. Kalau nonton drakor, season 1, season 2, unlimited season. Gitu. Itu dia tongkrongin, dia lihat. Makanya saya bingung. Ada orang yang saat teduh 7 menit, 10 menit, 15 menit selesai. Itu pun sambil scroll handphone. Siapa tahu ada pesan Tuhan datang dari seseorang. Oke? Yuk mari kita lihat. Ayat-ayat yang umum yang seringkali saudara udah baca. Yosua 1 ayat ke-8. Yosua pasal yang pertama ayat ke-8. Oke? Udah pernah baca ayat ini? Udah ya? Saya senang tuh wajah saudara itu ngelihat saya itu gini. Oke? Saya ulang ya. Apa yang ditiru mudah taat. Jadi gini, ketaatan itu mudah. Beneran. Oke, ketaatan itu mudah. Siapa bilang taat itu susah? Jauh lebih susah nggak taat tahu. Nah untuk taat itu mudah asal yang saudara tiru itu benar. Makanya Yesus gampang taat sama Bapaknya karena yang dia tiru tiap hari. Kebiasaan Bapaknya. Sama kayak contoh saya tadi Kesia. Oke kita baca. Kita lihat Yosua 1 ayat ke-8. Sebelum membaca lihat ke depan. Yosua 1 ayat ke-8. Oke, tapi kelihatannya saudara lebih tertarik janjinya ya. Ya udah kita baca dulu janjinya. Saya dari tadi itu pingin bawa dari sini, maafkan media ya, saya gonta-ganti ayat. Yosua 24 tambahin dulu. Yosua 24 lihat situ ya. Ayat 31. Ini gara-gara wajah saudara ya. Jadi saya terpaksa munculkan ayat ya. Media jangan salahkan saya ya. Yosua 24 ayat 31. Ini akhir dari kehidupan Yosua. Oke, bilang dulu sama-sama akhir. Akhir kehidupan. Oke. Nah, saudara perhatikan akhir kehidupan Yosua. Orang Israel beribadah kepada Tuhan. Sepanjang zaman Yosua. Jadi ternyata gini, sang meditator firman Alkitab janji dan Yosua tunjukkan bahwa ternyata sepanjang zaman Yosua orang Israel beribadah kepada Tuhan. Suami-suami, kalau perenungnya dahsyat, keluarganya aman. Makanya yang single-single, cari suami yang suka renungkan firman. Bukan renungkan drakor. Kenapa saya singgung terus dari tadi? Soalnya dari tadi ada yang colek-colekan terus. Dari mimbar ini kelihatan gak ada yang tersembunyi. Ya.
Orang Israel beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua. Dan perhatikan, dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua. Gila, Yosua udah mati. Tua-tua yang hidupnya lebih lama, generasi yang hidupnya lebih lama dari Yosua tetap beribadah sama Tuhan. Padahal hari itu gak ada pemain musik terbaik. Hari itu gak ada SMCC worship. Gak ada. Tapi Alkitab bilang lihat. Dan apa? Para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua. Dan yang mengenal segenap perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Jadi kan saudara bayangkan. Dampak orang yang merenungkan firman. Itu Tuhan bilang gini. Sampai generasi ke generasi. Aduh. Okay. Ini akhir kehidupannya. Kita lihat awal kehidupannya. Oke? Saudara pingin ngalamin akhir kehidupannya? Mau ya? Nggak cukup amin tolo ya. Lihat Yosua 1 ayat ke-8. Yosua 1 ayat ke-8. Nah, perhatikan. Yosua 1 ayat ke-8 itu menceritakan bahwa ini detik-detik, season-season dalam kehidupan Yosua, di mana Yosua mau masuk berperang menikmati tanah perjanjian. Dan tahu nggak apa yang Tuhan pesankan sama Yosua? Kalimat pembuka menarik. Karena kita suka melakukannya. Apa yang menarik dari ayat yang ke-8? Janganlah engkau lupa. Kenapa Tuhan bilang Yosua jangan kamu lupa? Karena Tuhan tahu yang akan dihadapi secara Yosua, secara fakta Yosua pasti kalah. Halo? Secara fakta apa yang dilihat oleh Yosua dan Kaleb, Alkitab bilang itu suku enak berperawakan besar, makan orang berperawakan raksasa. Jadi secara fakta udah pasti kalah. Tahu nggak? Kalkulasi kekalahanmu itu hanya sejauh kemenanganmu waktu engkau merenungkan firman. Waktu saudara mengkalkulasi ini udah mustahil, ini udah nggak mungkin. Coba head to head dengan apa yang Yosua lakukan. Sebab Alkitab bilang ini, janganlah engkau lupa apa? Memperkatakan kitab Taurat ini. Hal yang pertama, merenungkan firman itu gimana? Dengar baik-baik. Hal yang pertama waktu saudara renungkan firman di rumah, firman di saat teduh, coba mulutmu beraktivitas. Oke? Sebab Alkitab bilang ini, jangan lupa memperkatakan. Jadi waktu saudara saat teduh, jangan diam. Ibadah boleh diam. Renungkan, ngomong. Sebab Alkitab bilang, jangan engkau lupa memperkatakan. Berarti gini, mulutmu confess, mulutmu beraktivitas. Saudara ngomong aja itu udah berapa menit. Paham? Saudara ngomong gitu loh. Ya, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan yang merenungkan siang dan malam. Langsung Tuhan kasih analogi gambar kan. Saudara ingat waktu Tuhan berjanji sama Abraham? Abraham, nanti keturunanmu akan sangat banyak. Abraham itu gak tahu sangat banyak itu kayak apa. Sampai Tuhan tunjukkan gambar seperti pasir di laut. Bintang di langit. Jadi kalau renungkan firman, Anda perkatakan sampai muncul gambar. Kok Jeff kalau gak muncul gambar gimana? Udah mau masuk kantor. Renungkan di perjalanan. Halo? Kita enggak kan? Kita itu gini, tutup Alkitab, tutup juga hati kita. Kita satu itu loh.
Pagi hari begitu kita tutup Alkitab, hati kita ditutup, pikiran kita ditutup, paradigma kita ditutup, hati kita hidup kita ditutup. Padahal Alkitab bilang ini, waktu Alkitab ditutup di pagi hari, itu dimulainya hatimu terbuka, pikiranmu terbuka, perkataanmu terbuka. Makanya lihat, jangan engkau lupa memperkatakan. Hei, perkataanmu hanya sejauh perenungan-perenunganmu. Makanya coba lihat. Kasih contoh lagi ya. Jangan tersinggung ya. Yang wanita-wanita ini loh. Bulan Februari, ntar lagi 14 Februari. Masih ada kesempatan ya gitu ya. Itu kalau perenungannya drakor, terus tiap hari yang dilihat cowoknya drakor terus. Makanya jangan heran. Yang diharapkan apa? Ya sosok drakor itu. Ya. Oke? Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Jadi gini, memperkatakan dan merenungkan, memperkatakan, merenungkan. Ngomong terus, ucapkan terus, jadi jangan diam. Waktu saudara saat teduh pagi, saudara baca firman, baca terus, sampai Tuhan kasih sesuatu di hati saudara untuk saudara berhenti di ayat tertentu. Renungkan secara dalam di ayat itu. Ini bukan gini. Komitmen 2024. 1 hari 5 pasal. Itu baca tok. Ngerti? Gak usah pura-pura blow on gitu. Ya. Dan seakan-akan kita itu bahagia loh. Kalau kita udah baca Alkitab. Dengar baik-baik. Baca Alkitab gak butuh teori baca cepat. Gawat. Renungkan. Oke. Nah, lihat, perhatikan. Ayat ke-8. Supaya apa? Engkau bertindak hati-hati. Sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Jadi dengar baik-baik. Sejauh apa keputusanmu? Hanya sejauh perenungan-perenunganmu. Itu aja. Jadi sejauh apa keputusanmu di bisnis, sejauh apa keputusanmu di hidup, hanya sejauh apa saudara renungkan apa, itu yang akan saudara putuskan. Saudara renungkan apa, saudara akan dipandu dengan apa yang saudara renungkan. Paham? Makanya jangan heran, kalah terus. Nah, yang direnungkan bukan firman. Baca tok. Saya jamin. Perenung-perenung firman gak akan mungkin kalah. Trust me. Setelah saudara renungkan. Mau menang? Mau hidup bersama Yesus hari ini? Dan selamanya? Renungkan. Makanya lihat, sangat firman, sangat berhasil. Kurang firman, kurang berhasil. Karena semua ayat Alkitab yang isinya kesukaannya merenungkan firman. Yang punya kebiasaan merenungkan firman, Alkitab bilang semua ayat, tidak ada satupun ayat, semua ayat yang isinya merenungkan firman. Selalu kata berikutnya yang muncul. Keberhasilan dan keberuntungan. Kalau gak ada cara lain. Oke? Gak ada cara lain. Perhatikan. Setelah kata supaya muncul kata sebab. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, apa? Perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara gak perlu takut dengan perjalanan saudara loh. Gak perlu takut. Kalau kesukaan saudara merenungkan, saudara gak perlu dihinggapi lagi kekhawatiran. Kalau kekhawatiran itu gak akan pernah menguasai saudara. Kenapa? Karena yang menguasai saudara adalah apa yang saudara renungkan. Alkitab janji supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Clear sampai sini? Lihat lagi. 2 ayat dan kita selesai. Saya masih punya banyak waktu.
Ya, 10 menit dari sekarang. Lihat lagi. Matius pasal 7 ayat 7 sampai 8. Ini ayat favorit orang dalam masa kesesakan. Lihat, Matius 7 ayat ke-7. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Di ayat ke-7, kalimat apa? Kata apa yang diulang-ulang di situ? Munculnya 3 kali. Apa? 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 Akan. Adakah di antara saudara yang senang dengan kata akan? Enggak ya? Karena kalau Tuhan bilang akan, pertanyaan berikutnya dari saudara apa? Benar, Kris. Apa? Kapan? Setuju ya? Kalau Tuhan bilang gini, akan, minta akan diberi, cari akan dapat, ketok akan dibuka. Pertanyaan setelah akan, itu kapan? Tapi kita lihat ayat ke-8. Coba lihat ayat ke-8. Karena setiap orang yang meminta, apa? Menerima. Setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Saudara suka dengan ayat 7 apa 8? Suka mana? Hafal ayat 7? Atau mengalami ayat 8? 8 ya? 8 ya? Kenapa ayat 8? Karena ayat 8 mengandung kepastian. Di situ dikatakan setiap orang. Nah, hari ini sebagai penutup, saya mau tunjukkan gimana saudara ngalami ayat ke-8. Jadi bukan lagi akan, tapi setiap orang yang minta terima, yang cari dapat, yang ketok dibukain. Caranya gimana? Nah, ada ayatnya. Kita lihat ayatnya. Yohanes 15 ayat ke-7. Yohanes pasal 15 ayat ke-7. Nah. Baca sama-sama. Yohanes 15 ayat ke-7. 2, 3. Jikalau dan Oke, perhatikan ayat terakhir dan kita selesai. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan apa? Firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Akan juga ya. Tapi tahu nggak bagaimana menghadirkan akan itu jadi kenyataan? Ada syaratnya. Ada 3 kata kunci di situ penting. Tinggal, minta, terima. Jadi jangan disambung ya. Paham maksud saya? Apa? Tinggal, minta, terima. Nah, itu penyakitnya Kristen hari ini. Enak ya ikut Tuhan, tinggal minta. Nah, saya mau tunjukkan kepada saudara. Oke, jadi bukan gini. Tinggal minta, terima, bukan. Saudara tahu nggak? Untuk saudara minta dan saudara terima. Saya ulang ya. Untuk saudara minta dan saudara terima. Itu dimulai dari kesadaran saudara tinggal. Makanya lihat ada begitu banyak orang kecanduan minta tapi nggak pernah kecanduan tinggal. Halo? Makanya jangan heran waktu saudara berdoa sama Tuhan. Doa-doamu itu cenderung untuk didengarkan bukan untuk mendengarkan. Tuh yang saudara bilang saat teduh. Bingung saya saat teduh 7 menit. Halo?
Baca itu baca Alkitab. Ada yang tanya sama saya, Ko Jeff, kalau baca buku renungan gimana? Saya sejak lahir baru gak pernah baca buku renungan. Gampang, tinggal baca. Terus saudara bilang itu merenungkan gitu. Halo? Masih ada yang kayak gitu ya? Masih ya? Mungkin zaman saya. Saudara udah enggak. Lahir baru, saudara benar-benar lahir baru. Lihat. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi perhatikan baik-baik. Saudara, kalau saudara tinggal dalam firman, firman itu tinggal di dalam saudara, saudara gak akan mungkin minta sembarangan. Sekalipun Tuhan bilang minta apa saja yang kamu kehendaki, saudara gak akan minta asal-asalan karena Tuhanmu gak akan kasih asal-asalan. Makanya gini, kecanduan firman dulu, bukan kecanduan minta. Banyak orang Kristen candu minta tapi gak pernah candu firman. Kalau saudara candu firman, yang saudara minta, itu gak akan sembarangan. Dan Alkitab bilang, kamu akan menerimanya. Jadi bukan gini, tinggal minta, terima. Konyol banget. Tapi kok Jeff, itu yang sering saya dengar. Itu tanpa makna, jangan diikuti. Halo? Pakai dalam nama Yesus lagi. Pulang dari parkiran, lewat mobil barunya orang, tumpang tangan. Pakai dalam nama Yesus lagi. Tuhan aku minta dalam nama Yesus. Loh pertanyaan saya, Anda minta, Tuhan bilang minta. Tapi jauh sebelum Anda minta, Anda tinggal dalam firman enggak? Halo? Sebab kalau Anda tinggal dalam firman, Anda gak akan sembarangan minta. Suka-suka saudara. Amin. Pagi hari ini, yuk. Living with Jesus every day itu gini. Menghidupi apa yang jadi gaya hidup Yesus. Oke? Melakukan apa yang Yesus lakukan. Simpel hari ini. Mari terbiasa renungkan kebenaran, renungkan firman. Sebab kalau saudara renungkan firman. Saudara dengar baik-baik. Pemain musik bisa kembali. Saya mau tutup. Oke? Kalau saudara renungkan firman. Oke? Kasih kesempatan naik dulu. Tapi saudara gak perhatikan ke sana. Ya. Oke, udah? Ya. Oke. Dengar baik-baik ini. Kalau saudara renungkan firman, oke, bukan hanya sekedar supaya saudara terhindar dari kegagalan. Karena memang Tuhan janji berhasil. Bukan cuman itu. Kita renungkan firman, sekali lagi bukan untuk supaya hanya sekedar saya terhindar dari kegagalan, enggak. Tapi saya renungkan firman supaya saya selaras dengan kehendaknya. Ngerti? Paham? Jadi gini, saudara enggak renungkan firman, Tuhan tetap sayang saudara. Kak Jeff, saya udah 2,5 tahun. 3 tahun 6 bulan kayak hujan gak turun di masa Elia. Saya gak renungkan firman lagi. Saya udah jarang renungkan firman lagi. Saya mau kasih tahu. Saudara renungkan firman Tuhan, gak renungkan firman Tuhan. Tuhan tetap mengasihi saudara. Kalau saya renungkan firman, bukan untuk supaya Tuhan tambah sayang sama saya. Tidak. Alasan saya renungkan firman, sekali lagi bukan untuk Tuhan makin sayang saya. Nggak ada urusannya. Saya renungkan firman supaya saya makin sayang sama Tuhan. Oke? Makanya lihat, para perenung-perenung itu ngambil keputusan gak sembarangan. Perenung-perenung itu penuh hikmat dalam melayani. Perenung-perenung firman itu punya perhatian penuh pada hal-hal yang gak terlihat.
Alkitab bahkan janji, perenung-perenung firman itu mampu memprediksi apa yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan. Tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Saudara dengar baik-baik. Tapi yang kesukaannya merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Saudara hanya akan bisa merenung kalau saudara suka. Paham? Saudara nggak akan punya kebiasaan merenungkan lebih lama kalau saudara nggak suka. Tapi kalau saudara suka, saudara akan merenung lebih lama di situ. Karena memang Tuhan janji, tetapi yang kesukaannya ialah merenungkan Taurat Tuhan. Jadi kualitas perenunganmu hanyalah bergantung pada kualitas kesukaanmu. Ya? Saudara pernah jatuh cinta sama seseorang yang lagi pacaran? Ya? Waduh. Saudara kalau bisa bangun pagi, kaget bangun. Yang diraih pertama kali, handphone untuk memastikan ada pesan good morning. Sambil ada tanda hati. Oke? Saudara lakukan apa saja, saudara pasti akan berpikir, ini buat dia. Lakukan yang terbaik buat dia kan? Sama. Kalau saudara suka, kualitas sukamu akan menentukan kualitas perenunganmu. Oke? Paham? Saya titip pesan, renungkan. Renungkan. Dan waktu Anda merenung, jangan diam, confess. Tetap karena firmanmu itu dekat di mulut dan di hati, Alkitab bilang. Masih ingat kitab Roma? Iman muncul dari pendengaran. Dan iman itu apa? Believing and speaking. Kalau firman dan rohnya ada tinggal di dalam kita, apa yang kita perkatakan itu mencipta. Amin. Apa yang kita perkatakan itu berdampak. Oke? Saya berdoa pagi hari ini. Yuk, pulang dari sini, renungkan. Renungkan. Sampai muncul gambar. Sampai muncul gambar. Renungkan gak cuma diam, tapi perkatakan. Oke? Nanti lihat. Saudara akan melihat pekerjaan-pekerjaan besar. Saudara akan bisa lakukan. Oke? Tuhan Yesus memberkati. Mari bangkit berdiri. Makasih Tuhan. Bapak kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat setiap kebenaran firman-Mu yang sudah kami terima pagi hari ini. Tolong kami untuk bisa mengerti kebenaran-Mu. Hamba-Mu terbatas dalam banyak hal. Tapi kami punya Roh Kudus yang akan menerjemahkan firman-Mu. Yang akan menerjemahkan kebenaran-Mu. Sampai kebenaran-Mu menguasai kehidupan kami. Sampai kebenaran-Mu mempengaruhi hidup kami. Apa yang kami putuskan, apa yang kami tindak lanjuti, datang dan bersumber dari apa yang kami renungkan setiap hari. Makasih meteraikan firman-Mu. Hamba-Mu selesai. Roh Kudus sekali lagi yang mengajar, melengkapi, menjadikannya sempurna. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Kami mengucap syukur bersama berkata, amin, amin. Silakan duduk.